Oke, baik. Selamat malam Bapak. Selamat malam teman-teman sekalian. Selamat malam juga buat siapapun yang baik secara langsung maupun secara tidak langsung, sengaja maupun tidak sengaja, yang memiliki keinginan untuk melihat video ini dan membuka video ini. Pada kesempatan ini saya ingin menyapa selamat malam. Kebetulan video ini dibuat pada malam hari ya. Bisa lihat saja ada lampu di sini pada malam hari. Jadi saya ingin menyapa selamat malam dan selamat bertemu untuk teman-teman yang mungkin pernah bertemu sebelumnya, dan selamat bertemu pada perjumpaan yang pertama untuk teman-teman yang baru saja bertemu dengan saya. Pada kesempatan ini teman-teman, saya ingin memperkenalkan diri di hadapan teman-teman sekalian. Nama saya Yasintus Elva Darman. Saya mahasiswa Sosiologi semester 7 kelas A. Saya mahasiswa dari kampus Universitas Nusa Cemana Kupang. Sebelum saya melangkah lebih jauh teman-teman, saya pada kesempatan ini menyampaikan pujian dan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas cinta, atas kasih dan penyertaan saya dan mungkin teman-teman sekalian masih memperoleh nafas kehidupan hingga saat ini. Sehingga karena masih memperoleh nafas kehidupan itu dijadikan sebagai sebuah background, latar belakang saya dan teman-teman bisa mengarungi samudera kehidupan ini dengan penuh rasa pertanggungjawaban yang tinggi. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya mengatakan bahwa pembuatan video kali ini mungkin betul-betul bisa membuat, menurut saya bisa membuat teman-teman merasa puas dengan satu judul buku yang akan dibahas, yaitu tentang melangkah keluar ke fluidity of interaction, soal interaksi ya. Oke teman-teman, tapi saya juga tidak pernah mengelak bahwa sebuah perbedaan persepsi, perbedaan cara pandang, perbedaan analisa dalam memahami satu buku itu merupakan sebuah sesuatu yang sangat manusiawi sekali. Itu rentan dan sering kali terjadi hal semacam itu. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah permohonan maaf apabila nanti kemudian ada perbedaan dalam tahap analisis ya terhadap satu judul yang ada, satu buku yang ada. Saya menyampaikan permohonan maaf untuk itu kalau memang ada perbedaan dan kalau memang ada kesalahan dalam penguntaian kata dan lain sebagainya yang membuat teman-teman itu merasa tidak nyaman dan tidak enak untuk mendengar ini. Oke teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya juga ingin menginformasikan kepada teman-teman bahwa ini adalah video ke-13 dari buku Sosiologi Terapan ya. Video ke-13 dari Sosiologi Terapan, berarti kurang lebih ada 12 video ya yang sudah saya buat pada hari-hari sebelumnya. Oke, teman-teman sekalian, seperti biasa juga pada kesempatan ini saya memberikan sebuah apresiasi terhadap apa yang memang layak dan pantas untuk diapresiasi. Ya, salah satu yang mesti saya apresiasi adalah sebuah metode yang tengah dibangun saat ini, yang sedang kita jalani saat ini. Bahwa kemudian di tengah perkembangan zaman, perkembangan digital yang cukup pesat dan eksistensi COVID-19 saat ini, itu sebetulnya sangat sesuai. Di mana eksistensi COVID-19 itu yang menghantam seluruh aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya, termasuk pendidikan, dan bagaimana cara atau upaya untuk tidak mengalami sebuah degradasi yang serius terhadap seluruh aspek. Dan pada kesempatan ini kita menemukan sebuah langkah yang sangat efektif dalam dunia pendidikan, bahwa pembuatan video ini sebetulnya tidak akan mengurangi atau tidak akan membawa sebuah degradasi yang cukup mendalam terhadap aspek pendidikan, karena dalam pembuatan video ini ada budaya literasi yang dibangun. Budaya literasi ini sebetulnya kan sebagai penunjang terhadap peningkatan kualitas intelektual mahasiswa. Ya, maka
ketika ini sebagai penunjang, secara otomatis mesti diapresiasi. Dan saya juga tidak sekedar mengapresiasi, ini berdasarkan pengalaman. Karena beberapa sudah 13 video, belasan video kami sudah buat itu. Ya, dan kami merasa bahwa ada perubahan dalam diri kami. Kami tidak hanya sekedar menjadi mahasiswa yang ya dalam tanda kutip tidak memiliki gairah untuk membuat sesuatu, tapi kami sangat bersemangat dan kami sendiri bisa merasakan bahwa ada perubahan dalam diri kami. Itu makanya inilah suatu langkah yang sangat layak untuk diberikan sebuah apresiasi. Oke, teman-teman sekalian, dalam video ke-13 ini, buku Sosiologi Terapan, ada beberapa slide yang menjadi poin penting yang mesti teman-teman ketahui, dan saya akan paparkan pada kesempatan ini, teman-teman. Ini sangat penting untuk teman-teman ketahui. Untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja pada slide pertama dalam buku ini menjelaskan tentang di sini ada judul melangkah keluar ke fluidity of interaction, itu temanya. Di dalam slide ini saya jelaskan bahwa baru-baru ini diperdebatkan bahwa ada kebutuhan untuk ilmu komputer dan bidang penelitian terkait untuk menggeser fokusnya dari tugas pengguna, persyarat, aplikasi atau komputasi mereka untuk menginput interaksi, kesadaran timbal balik, dan ombolisi. Ini sebetulnya mau menjelaskan tentang sebuah ilmu komputer itu akan menciptakan sebuah komputer itu akan menciptakan sebuah ruang interaksi, kesadaran timbal balik ya, dalam ruang virtual yang ada dalam realitas kehidupan kita sebagai dalam konteks kehidupan kita di tengah masyarakat. Kemudian juga teman-teman, dalam slide selanjutnya dijelaskan di sini bahwa secara keseluruhan ini adalah pergeseran dari masyarakat informasi dengan fokusnya pada informasi ya. Ada pergeseran informasi yang fokusnya juga pada informasi. Jadi informasi yang menjadi sasaran. Kemudian penyimpanan dan pemrosesan data dan transaksi ke masyarakat interaksi dengan masalah terkait termasuk misalnya kan bekerja sebagai jaringan koneksi yang berlebihan dan kekerasan. Interaksi berlebih seperti yang diakui oleh Boden, interaksi benar yang membangun organisasi modern, sifat penataan urutan interaksi dalam mengatur waktu nyata, seperti pertemuan memiliki konsekuensi besar dan untuk penataan organisasi secara keseluruhan. Ini sebetulnya mau menjelaskan tentang sebuah informasi yang akan menjadi dasar untuk membangun sebuah transaksi dalam dunia komputer itu sebetulnya. Kalau kita korelasi dengan slide pertama tadi, bahwa ada interaksi dalam ruang virtual dalam komputer itu sendiri. Ya, informasi yang ada di sana kan interaksi yang ada di sana kan adalah interaksi informasi. Ada transaksi di sana. Kemudian ada berbagai macam pemrosesan data yang terjadi di ruang-ruang seperti itu. Oke. Kemudian juga teman-teman, ada berapa slide lagi. Kemudian di sini dijelaskan tentang terperangkap dalam rapat dan terhubung melalui serangkaian interaksi di seluruh waktu ruang adalah orang, ide, keputusan, dan hasil yang menjadi organisasi. Itu berbicara tentang bagaimana orang terlibat di dalamnya, idenya juga terlibat di dalam proses di dalam komputer itu sendiri. Kemudian ada keputusan yang dibangun, yang sebetulnya menjadi yang berada dalam cakupan organisasi itu sendiri. Dengan interaksi dan masalah terkait dengan pikirannya, beberapa penelitian empiris telah dilakukan dengan fokus spesifik pada karakteristik interaksi informal, ringan dan oportunistik, dan implikasinya untuk desain teknologi untuk mendukung interaksi. Oke, ini ya teman-teman sekalian. Saya rasa agak jelas ya untuk penjelasan kali ini. Kemudian teman-teman, masih tersisa satu slide lagi yang akan saya sajikan kepada teman-teman. Di sini di dalam slide terakhir ini dijelaskan begini. Jelas jenis interaksi baru semacam ini, interaksi dalam ruang virtual tadi ya, interaksi dalam wadah komputer tadi ya, bahwa memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan cara-cara baru. Oke, ada cara-cara baru, ada tradisi baru yang ada dalam interaksi di ruang komputer, dan kita akan memiliki beberapa kesulitan hidup tanpa mereka hari ini. Kita akan menghadapi sebuah kesulitan juga, tidak terlepas dari situ juga bahwa kemungkinan besar akan ada yang namanya sebuah kesulitan hidup dari sebuah peradaban baru. Oke.
Kemudian interaksi mungkin diperlukan beberapa klarifikasi ya. Konsep interaksi dan dukungan interaksi dapat definisikan sehubungan dengan konsep komunikasi dan kolaborasi. Saya rasa ini cukup untuk teman-teman apa yang menjadi poin penting dari satu buku ini, yaitu dari buku ke-13 mata kuliah sosiologi terapan. Baik, pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan selamat malam.